Unai yang mereka tinggalkan saat diusir dari istana. Siti Unai kemudian dibawa pengawal ke Aceh untuk dijadikan selir oleh Sultan Aceh, Iskandar Muda. Sementara kedua kakak Siti Unai membangun kembali Air Merah, perlahan negeri tersebut pulih, makmur, dan mengadakan pembangunan dengan penuh semangat. Setelah membangun negeri mereka, Tengku Hussein dan Abbas berniat untuk membawa kembali adik bungsu mereka, Siti Unai, dari Aceh. Namun, disadari bahwa itu tidak akan mudah. Mereka membutuhkan bantuan dari seorang cendekia yang benar-benar sakti dan bijak. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Bayak Lingga, seorang pemuda Karo yang mampu berbahasa Aceh, Melayu, dan Minang, serta menguasai ilmu perdukunan. Setelah mufakat, mereka pun berangkat ke Aceh untuk menjemput Siti Unai. Kedatangan Tengku Hussein, Tengku Abbas, dan Bayak Lingga disambut Sultan dengan sukacita. Pada saat yang sama, Sultan Aceh sedang menghadapi tantangan adu ayam dengan raja negeri tetangga. Posisinya sedang kalah. Bayak Lingga, seorang yang cerdas dan sakti, kemudian memberikan sesuatu kepada ayam pelaga Sultan, sehingga ayam tersebut menjadi tangguh dan berhasil mengalahkan ayam pelaga raja negeri seberang. Peristiwa penting itu dianggap Sultan sebagai keajaiban yang luar biasa, sehingga Sultan mempersilahkan mereka untuk menyampaikan suatu permintaan yang mereka inginkan. Namun alangkah terkejutnya Sultan mendengar permintaan tamunya untuk membawa pulang salah seorang selir raja, adik bungsu mereka, Siti Unai, ke Pinang Awan. Namun karena janji telah diucap raja, dengan berat hati terpaksa dikabulkan. Sebab seorang raja pantang ingkar janji. Siti Unai pun dapat dibawa kembali ke Pinang Awan dengan beberapa syarat. Yang pertama, karena Siti Unai sedang hamil, maka ia tidak boleh menikah sebelum bayi dalam kandungannya dilahirkan. Kedua, apabila ia melahirkan anak laki-laki, harus diangkat menjadi raja di Asahan. Yang ketiga, harus ikut serta seorang saksi dari Aceh untuk mengasuh calon putra sultan yang dikandung Siti Unai. Pengasuh tersebut bernama Sakma Diraja. Yang keempat, Bayak Lingga menjadi calon suami Siti Unai setelah anaknya lahir, harus bertanggung jawab atas penobatan putra sultan. Di perjalanan pulang, Siti Unai, Bayak Lingga, dan Sakma Diraja singgah di Asahan dan kemudian menetap di sana, sebagaimana yang telah dititahkan oleh Raja Aceh. Sementara kedua kakaknya kembali ke Pinang Awan. Setelah putra Siti Unai lahir, ia diberi nama Abdul Jalil dan diasuh oleh Sakma Diraja hingga dewasa. Sesuai kesepakatan, setelah Abdul Jalil dewasa, ia pun diangkat menjadi raja pertama Asahan. Berikut nama-nama sultan yang memerintah di Asahan sejak tahun 1620. Yang pertama, Sultan Abdul Jalil, memerintah tahun 1620 sampai 1675. Merupakan sultan pertama Tanjung Balai yang memerintah dalam kurun tahun 1600 sampai 1675. Dua, Sultan Syahid Syah. Sultan Syahid Syah memerintah dalam kurun waktu 1675 sampai 1720. 3. Sultan Muhammad Rumsyah. Sultan Muhammad Rumsyah memerintah dalam kurun waktu 1720 sampai 1760. 4. Sultan Abdul Jalil Syah. Sultan Abdul Jalil Syah memerintah dalam kurun waktu 1760 sampai 1762. 5. Sultan Dewa Syah. Sultan Dewa Syah memerintah dalam kurun tahun 1763 sampai tahun 1800. 6. Sultan Musa Syah. Sultan Musa Syah memerintah dalam kurun tahun 1800 sampai 1808. 7. Sultan Ali Syah. Sultan Ali Syah memerintah dalam kurun tahun 1808 sampai 1813. 8. Sultan Husin Syah.
Sultan Husin Syah memerintah selama 43 tahun. 9. Sultan Ahmad Syah. Sultan Ahmad Syah memerintah dalam kurun tahun 1856 sampai 1888. 10. Sultan Muhammad Husin Syah. Sultan Muhammad Husin Syah memerintah dalam kurun tahun 1888 sampai 1915. 11. Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmat Syah. Sultan Syaibun memerintah dalam kurun tahun 1915 sampai 1980. Dinyatakan putra bungsunya, Dr. Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmat Syah, sebagai pemangku adat keluarga Kesultanan Asahan di Medan. Peninggalan Kesultanan Asahan yang paling terkenal salah satunya ialah Masjid Raya Sultan Ahmad Syah Tanjung Balai. Masjid Raya Sultan Ahmad Syah Tanjung Balai dibangun pada tahun 1886. Masjid Raya Sultan Ahmad Syah terletak di Jalan Masjid, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Masjid dibangun di atas tanah wakaf Kesultanan Asahan dengan luas 10.000 meter persegi dan luas bangunan 1.000 meter persegi. Kesultanan Asahan bukan hanya mewariskan peninggalan-peninggalan fisik bagi kota Tanjung Balai. Banyak karya sastra seperti cerita rakyat, dongeng, syair-syair, puisi, dan kesenian lainnya menjadi warisan budaya Kesultanan Asahan di Tanjung Balai. Saat ini, banyak pekerja seni yang rutin melaksanakan pagelaran sastra seperti baca puisi, teater, hingga pertunjukan tari. Saya sendiri walaupun 3 malam ramai penonton begitu, dari harga 5K kadang satu malam ada yang nggak sempat makan, Bang. Habis pertunjukan nggak sempat makan, tapi anggota tetap semangat aja. Dalam hal penamaan daerah, seperti kecamatan dan kelurahan di Tanjung Balai, biasanya disesuaikan dengan cerita rakyat yang berkembang di daerah tersebut. Cerita seni budaya kita nggak bisa pisah, Bali Asahan itu kesenian tradisional, Gubang, Gogu, kemudian Sinandong yang mempunyai cerita yang menurut kita luar biasa dan bisa menjadi potensi pariwisata. Potensi kesenian tradisional Sinandong Asahan yang dahulunya begitu menggema kini mulai menuju punah. Hal ini dibuktikan dengan kasidahnya yang hanya tinggal 12 orang dan rata-rata usianya di atas 50 tahun. Kalau nggak salah tinggal 12 orang kasidah kita, dan umurnya rata-rata di atas. Kalau itu sampai hukum, habis kasidah di Tanjung Balai, habis Sinandong di Tanjung Balai. Pelaku seni kota Tanjung Balai sekaligus pencipta lagu Siti Unai Selendang Bulan, Tok Laut, berharap kepada semua insan seni di Tanjung Balai dan para akademisi universitas agar turut memikirkan salah satu warisan budaya tak benda ini. Kami himbaulah atas nama pekerja seni kepada universitas bergengsi yang ada di Sumatera Utara. Welcome Pantukan. Selain itu, menurut Tok Laut, ada baiknya pula seni tradisi Sinandong Asahan dihadirkan di sekolah-sekolah agar eksistensinya terus berkembang dan dapat diturunkan pada generasi muda, khususnya di daerah kota Tanjung Balai. Kalau ini dimasukkan ke sekolah, diproduksi kembali, maka adalah regenerasi pebangsi, ada regenerasi Sinandong. Selain cerita rakyat dan seni pertunjukan, kota Tanjung Balai juga memiliki satu cerita unik yang menarik untuk disimak, yaitu legenda Simardan. Pulau Simardan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai. Banyak versi yang tumbuh berkembang menyoal cerita asli legenda Simardan. Disebutkan bahwa Simardan adalah anak dari seorang janda miskin yang tinggal di daerah Korsea, berniat merantau untuk merubah kehidupan mereka di kampung dan menuju negeri seberang. Simardan itu nama orang, tapi tak ada yang mau membuat marga. Mungkin keberatan keluarganya. Simardan ini orang miskin dengan ibunya, ayahnya tak ada lagi di Korsea sana waktu hujan-hujan lagi. Kami sama maknya hendak ikut dia pergi berjalan kaki ke Bandar Pulau. Disingkat cerita dengan tangisan air mata hanya anak-anak semata wayang, pergilah, tapi kalau kau sudah berhasil, kau cepat pulang ya. Omak tinggal seorang. Dalam perantauannya,
Si Mardan berhasil menjadi seorang kaya raya dan juga seorang pemilik kapal hingga suatu hari pernah berlabuh di dekat daerah asalnya. Mengetahui berita itu dari masyarakat, ibunya pun datang menghampiri si Mardan. Disingkat ceritalah ada kapal yang cantik sekali berlabuh di muara Sungai Saham gitu begini. Disingkat cerita sampailah mamanya kemari. Kalau sampai kemari bisa dia naik ke kapal tuh. Ketika berjumpa dengan anaknya si Mardan nih, datang kata anaknya si Mardan, aku tidak pernah punya ibu seperti kau. Maaf loh mak itu, pamang babi. Kan itu makan dulu yang paling terakhir di sana kan, dibawa lagi tuh. Sedangkan dia sudah Islam, malu dia, tak diakuinya mamanya itu lagi mamanya. Disingkat cerita, panjang, turunlah, mereka seberangkat. Dia suka melihat muka kau, tak pernah sama aku seperti kau, lagaknya sama aku dulu. Tak disangka, si Mardan menyangkal wanita tua dan miskin itu menjadi ibunya. Udah, sayup-sayup sampailah nampak kapal nih. Angin pun datang ribut dengan hujannya, karam kapal. Itulah yang menjadi pulau si Mardan. Di sebuah dusun yang bernama Haunapitu, Desa Buntu Maraja, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat tugu yang menceritakan sekilas keberadaan ibu dari si Mardan. Tugu ini merupakan tugu peringatan sekaligus tempat ibu si Mardan dikuburkan.